Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita belajar tema 2E, pengalamanku, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran 5 dan 6. Yuk semuanya kita buka buku halaman 106. Perhatikan ya, konsentrasi. Keluarga Deli bermusyawarah untuk menentukan acara liburan sekolah. Dengarkan percakapan keluarga Deli berikut. Bagaimana jika liburan nanti kita mengunjungi nenek dan kakek? Aku ingin ke tempat wisata ya. Ibu juga ya, tetapi ibu juga kangen, ingin bertemu kakek dan nenek. Di sana juga kita bisa bermain di tempat wisata, Deli. Benarkah? Apa saja tempat wisata di sana, Ayah? Banyak sekali, Deli. Kita bisa melihat jam gadang, melihat pemandangan Danau Singkarak, mengunjungi Istana Bung Hatta, dan banyak lagi. Betul sekali, Deli. Kamu juga bisa bermain bersama sepupu-sepupu di sana. Baiklah, Bu. Aku mau ke kampung halaman Ayah. Berarti kita sudah sepakat ya akan berkunjung ke sana. Nah, dari percakapan keluarga Deli, berarti dia sudah menerapkan sila keempat Pancasila, yaitu bermusyawarah. Semuanya mengemukakan pendapat, dan pendapat yang diterima atau kesepakatan akhirnya yaitu berkunjung ke rumah nenek dan kakek. Pendapat Deli untuk berlibur ke tempat wisata tidak diterima. Namun Deli di sini tidak marah. Dia menuruti pendapat ayah karena pendapat terbaik itu yaitu mengunjungi rumah nenek dan kakek. Lanjut ya. Pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Nah, mereka ayah bilang, bagaimana jika kita istirahat dahulu? Ayah sudah lelah berjalan. Nah, di sini berarti contoh sila keempat Pancasila di tempat wisata yaitu salah satunya adalah tidak mengambil keputusan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu bolehkah saya pergi ke toilet sebentar? Nah, di sini berarti sila keempat Pancasila contohnya meminta izin jika ingin berpisah dari rombongan wisata. Ini termasuk contoh sila keempat Pancasila di tempat wisata. Lanjut ya. Sikap yang harus dihindari saat melakukan musyawarah. Yang pertama yaitu kamu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Misalnya contohnya pendapat kamu ke tempat wisata, pendapat temanmu, tadi pendapat ayah ke rumah kakek dan nenek. Dan kamu tidak boleh memaksakan pendapat mereka. Kalau harus ikut pendapatmu, nggak mau, pokoknya semuanya harus ikut ke tempat wisata, harus menyetujui pendapatku. Itu tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Semua bebas berpendapat. Nanti dicari mana pendapat yang terbaik, itu yang jadi kesepakatan bersama. Yang kedua, kamu harus menghindari yaitu jangan tidak mendengarkan pendapat orang lain. Itu nggak boleh. Ketika sedang bermusyawarah, kamu harus mendengarkan pendapat orang lain. Itu artinya kamu menghargai orang lain yang sedang berbicara. Nah, yang terakhir yang harus dihindari, memotong perkataan orang lain yang sedang memberikan pendapat. Nah, ketika temanmu lagi berpendapat, kamu nggak boleh memotong. Langsung aku mau pendapat, dia baru berbicara, di tengah-tengah pembicaraannya kamu motong, aku mau berpendapat. Nah, itu nggak sopan, nggak boleh. Kita dengerin dulu pendapat orang lain, setelah itu baru kita berpendapat. Seperti itu ya. Lanjut, halaman 108. Nah, coba kita baca percakapan Deli dan sepupunya ya.
Setelah bermain, aku jadi lapar dan haus, Kak. Ayo kita memetik buah mangga di kebun nenek. Tolong ambilkan keranjang buah di dekat pintu ya, Del. Baik, Kak. Deli pun pergi mengambil keranjang. Ini keranjangnya, Kak. Terima kasih, Deli. Sama-sama, Kak. Kak, buah yang itu sudah masak atau sudah matang. Tolong petikan aku buah yang itu, Kak. Baik, Deli. Terima kasih, Kak. Nah, dari percakapan ini, menurut kalian, apakah terdapat kalimat permintaan tolong? Yuk, yang mana yang menunjukkan kalimat permintaan tolong? Tebak. Oke, betul sekali. Yang ini. Tolong ambilkan keranjang buah di dekat pintu ya, Del. Ini termasuk kalimat permintaan tolong. Karena kakak lagi kesulitan. Dia lagi metik buah mangga. Nah, makanya minta tolong sama Deli. Minta bantuan sama Deli. Kemudian ada lagi. Yang mana? Oke, betul. Yang ini. Tolong petikan aku buah yang itu, Kak. Nah, kenapa dia minta tolong Deli? Karena dia merasa kesulitan tidak sampai memetik buah. Jadi dia minta bantuan orang lain, minta bantuan Kak Winda. Harus sopan ya untuk kalian meminta tolong kepada orang lain. Harus santun. Oke, lanjut ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Warga di sekitar rumah Nina pergi berwisata bersama ke kebun buah. Selain berwisata, mereka juga mengadakan acara bakti sosial. Warga mengajak anak-anak dari panti asuhan untuk ikut serta. Nah, dia pergi ke kebun buah. Di sana juga mereka mengadakan acara bakti sosial. Sikap warga sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Ayo, yang itu mengadakan acara bakti sosial. Itu termasuk sila ke-5, pinter. Nah, selain itu, contoh lain penerapan sila ke-5 yaitu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Terus tidak bersikap boros. Terus menjaga fasilitas umum. Nah, ini termasuk sila ke-5 Pancasila. Jadi ini harus kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, lanjut ya, halaman 111. Ibu Nina bertugas untuk membagikan bingkisan kepada anak-anak panti asuhan. Bingkisan yang dibagikan sangat banyak. Ibu meminta bantuan Nina untuk membagikan bingkisan. Coba kita baca percakapan berikut. Nina, maukah ikut membantu membagikan bingkisan untuk anak-anak panti asuhan? Tentu saja, Bu. Mari Nina bantu. Terima kasih, Nina. Ibu tertolong sekali. Sama-sama, Bu. Aku senang membantu Ibu. Nah, dari sini, dari percakapan ini, Ibu meminta tolong kepada Nina untuk membagikan bingkisan kepada anak-anak di panti asuhan. Yuk. Oke, lanjut. Ayo berhitung. Halaman 112. Di kebun buah ada berbagai macam pohon buah yang berbeda ditanam di kebun yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa kebun buah. Ada kebun mangga, ada kebun rambutan, ada kebun salak. Kebun mangga dan kebun salak
Ini jaraknya adalah 125 cm. Sedangkan dari kebun rambutan ke kebun salak, jaraknya yaitu 900 cm. Nah, ini ke sini 125 jaraknya. Rambutan ke salak jaraknya 900 cm. Ditanyakan adalah berapa jarak dari kebun mangga ke kebun salak jika melewati kebun rambutan. Yang ditanya nih, dari kebun mangga ke kebun salak jaraknya berapa? Dia melewati kebun rambutan. Berarti penyelesaiannya adalah jarak dari kebun mangga ke kebun salak sama dengan jarak kebun mangga ke kebun rambutan ditambah jarak kebun rambutan ke kebun salak. Jarak kebun mangga berapa? Jarak kebun mangga ke kebun rambutan berapa? Tulis di sini 125 cm ditambah jarak dari kebun rambutan ke kebun salak berapa jaraknya? 900 cm. Nah, karena dia meter sentimeter berbeda satuan, maka agar lebih mudah menghitungnya, kita harus samakan dulu satuannya. Jadi sentimeter. 125 meter, kita rubah dulu ya. Jadi karena ini kita rubah dulu ya satuannya jadi meter. Berarti 125 cm, ini meter ya. Misalnya, maaf, 125 meter ditambah 9 meter. Karena 900 cm berubah jadi meter, jadinya 9 meter. Nolnya hilang 2. 125 meter ditambah 9 meter berapa hasilnya? 134 meter. Nah, jadi hasilnya dari kebun mangga ke kebun salak jaraknya yaitu 134 meter. Sekarang ada tugas ya, kerjakan halaman 109 nomor 2 dan kerjakan halaman 113 nomor 1 dan nomor 3 bagian A dan B. Tugas ini dikumpulkan hari Senin. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.